Selamat malam Bu Rani, saya Liviandini dengan NIM 2200302026. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja saya. Yang pertama ada buku 7. Di sini ada persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya, yang pertama, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya, yang pertama adalah mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Kedua adalah menerapkan program pelatihan etik. Terus budaya etik yang kuat dapat mencakupi ada akses modal yang lebih baik, ada reputasi merek yang lebih baik, ada meningkatkan komitmen karyawan, dan yang terakhir meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekamannya, mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil rekamannya, 1. Sifat bisnis prospektif. Yang kedua ada bentuk hukum kepemilikan bisnis. Yang ketiga ada penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Yang terakhir ada identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Hasil rekamannya, perselisihan hukum yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua hindari undercapitalization. Yang ketiga ada dapatkan semua secara tertulis. Yang keempat ada tetapkan standar. Yang kelima adalah kesepakatan hukum. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekamannya ada partnership dan koperasi. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekamannya adalah jumlah dan jenis investor yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha, hasil rekamannya adalah syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Ada fotokopi KTP, direktur utama dan petanggung jawab, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau MPWP, surat keterangan domisili usaha, fotokopi akta pendirian PT, surat izin gangguan neraca perusahaan, pas foto, materai 6.000, dan surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Selanjutnya ada 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Yang pertama, pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang kedua ada prinsip pungutan pajak. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Hasil rekamannya adalah tenaga yang diatur izin profesinya, tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja 8. Di sini menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, tulisannya F&B, produk dan jasanya coffee shop, tanggalnya 15 November 2022. Di sini elemen yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja yang 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitasnya sedang, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, stabilitasnya baik. 1.2 ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, persepsi laporan dari laporan pendapatan itu baik, neraca baik, dan laporan cash flow juga baik. Selanjutnya ada preparasi perakiraan keuangan, pendapatan itu sedang, pengeluaran itu sedang, dan belanja modal itu statusnya sedang. Selanjutnya adalah preparasi proforma laporan keuangan. Laporan performa pendapatan itu baik,
performa neraca itu baik, dan performa cash flow juga statusnya baik. Selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil keuangan. Yang pertama, rasio analisis itu statusnya baik dan mengukur hasil dibanding rencana juga baik, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri juga statusnya baik. 1.3 ada laporan histori keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan itu statusnya baik, neraca statusnya juga baik, dan laporan cash flow juga statusnya baik. Selanjutnya 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan itu statusnya baik, dan perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu statusnya adalah sedang. Selanjutnya, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, itu statusnya adalah baik. Selanjutnya, elemen yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi, ada proforma laba rugi itu statusnya baik, proforma pendapatan juga statusnya baik. Proforma neraca statusnya baik, dan proforma arus kas juga statusnya baik. 2.2 ada rasio analisis, diidentifikasi likuiditasnya itu sedang, efisiensi operasinya sedang, dan profitabilitasnya adalah baik. Rekomendasinya usaha ini akan tetap berlanjut, tetapi harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-9. Di sini mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama, rencana staffingnya. Di sini ada kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 tugas okupasinya. 1.4 ada persyaratan okupasi. 1.5 adalah kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 adalah jumlah tenaga kerja. 1.7 adalah perkiraan mulai bekerja. 1.8 adalah full time equivalent. Yang 1.9 adalah perkiraan durasi kontrak. Terlampir berikut saya jelaskan rencana staffingnya. Di sini adalah organisasi atau proyeknya, ada food atau coffee shop, alamatnya itu ada di Galaxy. Kategori okupasinya itu yang pertama dari kasir terlebih dahulu, tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas semua transaksi penjualan produk dan bertanggung jawab atas penyetoran keuangan pada saat closingan. Tugasnya ada yang pertama memberikan pelayanan yang ramah, 2 melayani proses transaksi, 3 memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, yang 4 berkomunikasi dengan tim, kitchen atau barista, 5 menghitung total pendapatan harian, ke-6 memeriksa dan mencatat data penjualan. Persyaratan atau kriterianya itu wanita usia minimal 20 tahun maksimal 25, minimal SMA atau SMK, berpengalaman di bidangnya minimal 6 bulan, good looking dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kebutuhan pelatihan, training selama 1 minggu, jumlah tenaga kerja 2 orang, perkiraan mulai bekerja 10 Desember, full time equivalent-nya itu 8 jam, perkiraan durasi kontraknya itu 6 bulan. Selanjutnya ada di barista, bertanggung jawab untuk menyajikan kopi yang nikmat dan merawat alat kopi dan menjaga kebersihan bar. Tugasnya membuat minuman sesuai standar perusahaan, 2 membersihkan area bar, 3 mengecek dan membersihkan alat kopi, 4 mengecek stok bar dan menstokapnya dari gudang ke bar. Selanjutnya adalah kriterianya, pria usia minimal 20 tahun maksimal 25 tahun, minimal SMA atau SMK, memiliki pengalaman minimal 6 bulan, good looking dan mampu berkomunikasi dengan baik, jujur dan ramah. Di sini juga sama, training 1 minggu, jumlahnya 2 orang, dimulai 10 Desember. Di sini juga sama, 8 jam dan kontraknya 6 bulan. Terakhir ada kitchen.
bertanggung jawab mengelola dapur dan menu dengan baik. Tugasnya 1. Mengelola pesanan sesuai standar yang ada. 2. Membuat order dan bahan-bahan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dapur dan menjaga kebersihan makanan. Kriterianya pria usia minimal 20 tahun, maksimal 25, minimal SMA atau SMK, memiliki pengalaman minimal 6 bulan, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, dan juga ramah. Trainingnya juga di sini 1 minggu, yang dibutuhkan 2 orang. Dipekerjakannya sama 10 Desember dan dalam 8 jam juga, dan kontraknya 6 bulan. Oke, next di sini ada yang kedua. Langkah yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Hasil rekaman rencana seleksi ada saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwal wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi mencakup apa saja? Yang pertama ada proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, hubungi pengambil keputusan untuk laporan mengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Dan terakhir ada mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Selanjutnya ada melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pernyataan karyawan. Yang keempat, ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dan dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja karyawan mencakup yang pertama, ada hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapat kesempatan atau perlakuan yang sama, yang ketiga hak mendapatkan pelatihan kerja, yang keempat ada hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, kelima ada hak mendapatkan kesejahteraan, keenam hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, selanjutnya ada hak untuk cuti, dan yang terakhir ada hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 3.2 prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakup apa saja? Yang pertama ada kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan. Yang ketiga adalah penciptaan ketenagakerjaan berusaha dan ketentraman bekerja. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas, dan terakhir ada peningkatan kesejahteraan bersama. 4.1 di sini ada mengelola staf. Alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf yang pertama ada efisiensi, kedua konsistensi, yang ketiga ada keluhan, dan keempat ada mengatasi kelemahan. 4.2 strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf yang pertama memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf ialah pelatihan. 4.3 program pelatihan dilakukan. Program pelatihannya in-service education. 4.4 evaluasi. Evaluasinya rekaman hasilnya, tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Kedua, ada analisis dan tafsir
Siapkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja. Hasil kinerjanya adalah 1. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian stafnya itu rendah, kurang dari 15%. Dan 5.4 kekompakan tim. Kekompakan tim mencakup kolaborasi dan kerjasama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.